Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu man barang siapa qara'a yang membaca man Yasin apa yang dibaca surah Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu, maka di setiap malam berarti apa? Fi lailatin, di setiap malam kita dawang Yasin, malam baca syukur-syukur dijalankan dengan tawasul, dengan sholat hajatnya, sholat taubahnya, sholat tasbihnya, ibtigha wajhillah, karena mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan berkah dari Allah, maka Allah ghufira lahu, maka akan mengampuni dosa-dosanya. Kita baca selama kita rontok dosa-dosa kita, baca Yasin malam-malam, dempet yang bahasa Arab kan dempet tertaruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa dempet? Marah, masa cepatnya marah. Kita marah Gusti Allah, kita dempet, kita merendahkan diri di hadapan Allah setiap malam, maka ghufira lahu, maka mengampuni dosa-dosa orang yang bacakan Yasin di setiap malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin, man qara'aha fa ka'annama qara'a al-Qur'an asra marratin tasyahhud. Inna likulli syai'in qalban, setiap sesuatu itu ada hatinya. Manusia ada hatinya, binatang ada hatinya, tumbuh-tumbuhan juga ada hatinya. Semua makhluknya Allah sesungguhnya memiliki hati, jantung hati. Fa inna qalbal Qur'an, maka sesungguhnya qalbal Qur'an, jantungnya Qur'an adalah Yasin, surah Yasin. Jadi hatinya surah Yasin, hatinya Quran itu surah Yasin. Makanya kalau hatinya sudah benar, sudah bergetar, masya Allah. Man qara'aha faka'annama al-Quran, barang siapa yang membacanya, apa surah Yasin itu, faka'annama al-Quran asran, maka seperti kita membaca 10 balik Quran. Itu bagi Yasin yang biasa. Jadi kalau Yasin fadilah menurut guru kita itu 41 balik Quran, 30 juz. Ini Nabi yang ngomong. Makanya kalau kita mengamalkan surah Yasin fadilah sama dengan kita membaca Quran 41 balik. Menurut riwayat, kalau kita mampu membaca 41 Quran balik, ijabah doa. Amin. Soalnya istiqomah. Jangan baca sekali, sebulan sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a Yasin fi sadrin nahari quriyat itu. Ini Pak yang kita sama-sama harapkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah, man qara'a, barang siapa yang membaca Yasin, surah Yasin fi sadrin nahar, pada permulaan nahar, permulaan siang, berarti sholat duha atau tak ada subuh boleh lah, sebelum atau seberapa kuliah sekali subuh, maka Allah tunaikan, Allah cukupkan, Allah kabulkan, bahasanya seperti itu, hajatnya. Masya Allah. Jadi kalau kita dawam di pagi menjelang siang,
Itu kata Rasul, doa kita akan ditunaikan hajatnya. Karena kita nggak usah macam-macam cari yang aneh-aneh, tinggal kita dawam surah Yasin tadilah, Allah cukupkan semua kebutuhan kita. Amin. Cuma kadang-kadang bahasanya malas, keburu berangkat kerja. Ini repot. Ada suhu paling 15 menit. Ini Rasul ngomong kalau kita baca Yasin Fadilah ba'da subuh atau menjelang siang, Allah tunaikan hajat-hajat kita. Kira-kira mau apa mau? Mau. Kita dikasih gaji sebulan, sekitar mau ya. Apalagi Allah kalau kasih gaji itu luar biasa. Hajat kita apa ya? Hajat kita sehat, berkah keluarganya. Kalau kita rajin baca Yasin, dilalah. Dilalah itu anak-anak kita tuh sehat, cerdas, sesuai dengan harapan. Itu hajatnya luar biasa. Buat apa juga kalau misalkan harta kita banyak, jabatan kita tinggi, usaha kita banyak, tapi anaknya nggak betah, anaknya ngelawan, nggak mau ngaji, itu luar biasa susahnya kita hidup. Makanya barengi dengan kita berwasilah dengan surah Yasin kita juga. Insya Allah yang beresin kalau bahasanya. Kalau kita nasihatin anak susah, galakan anak kita itu. Kalau ada disuruh jangan main HP aja susahnya kita ambil ya Bang. Nangisnya nggak berhenti kan, kita menjadi bingung makanya kasih lagi. Jadi nanti kita mohon ke Allah biar Allah yang beresin Bang. Salah satunya kita menjawabkan pada sholat duha, sholat duhanya yang banyak ya Bang. Jangan cuma dua, memang karena kalau dua itu baru najasa. Jadi 2 rakaat sholat duha baru jasad kita, sudah kok jasad kita. Kalau 4 rakaat baru ruh kita. Kalau 6 rakaat keinginan kita. Kalau 6 rakaat keinginan kita. Kalau 8, 9, 10 itu hajat kita. Kadang-kadang orang sholat duha 2 rakaat itu kurang. Jadi 2 rakaat buat jasad, sudah kok jasad kita. Misalnya mau makan. Jadi duha itu adalah juga untuk mensudahi daripada jasad. 2 rakaat lagi roh kita. Ketiga derajat kita sampai 8, 12, 10, 12 adalah hajat kita. Yakin kalau sholat duhanya rajin dengan wasilah seperti itu, dibarengi dengan Yasin Fadilah luar biasa. Terus man qara'a Yasin hina yusbihu utiya yusra yawmihi hatta yusya wa man qara'aha fi sabri lailatin utiya yusra lailatin hatta yusbiha. Ini barang siapa kita singkatnya membaca Yasin setelah subuh. Kalau kita baca Yasin setelah subuh, Allah akan jaga orang tersebut sampai sore. Makanya kita nggak usah pakai bersel ya, kita nggak usah pakai bergem ya. Wasilah kita dengan baca Yasin Fadilah ba'da subuh, kita sudah dipanggil Allah sampai sore. Kita tahu juga kalau fi sodri lailatin, kalau kita membacanya menjelang malam atau ba'da maghrib, Allah jaga sampai subuh. Ini enak benar sebenarnya. Kalau kita takut kalau sesuatu hal terjadi di diri kita, keluarga kita, rumah kita, usaha kita, bacakan Yasin Fadilah. Ya insyaallah betul-betul di usaha rumah kita, keluarga kita yang harta yang itu bukan lagi. Makanya enak bukan sebenarnya. Ada hajat malamnya bangun baca Yasin. Ada keperluan memang kita nggak nyaman dengan kehidupan kita karena orang itu banyak punya masalah. Baca ba'da subuh, yakin itu akan menjadi keamanan dari kita sampai sore.
kayaknya malamnya agak gimana gitu, takut wasilai dengan kita membacakan Bismillah. Insyaallah bismillah ini nanti akan dijaga sampai subuh. Usaha kita aman, keluarga kita aman, dan termasuk juga rumah harta kita juga aman. Kalau Rasulullah SAW mendawama ala qiraati Yasin fi kulli lailatin thumma mata syahidan. Ya Allah. Mendawama, siapa yang mendawamkan, yang istiqomah, yang konsisten, yang kontinu ala qiraati, dengan kita membaca Yasin, baca surah Yasin fi kulli lailatin, setiap malamnya, thumma mata, maka orang tersebut mati, mata syahidan, maka orang tersebut mati syahid. Makanya banyak cerita Pak ini Pak, orang yang kemarin di mana ya, di Kerawang atau di mana itu digali, ternyata masih utuh, dan ternyata di sidik-sidik kita tanya belum melakukan membaca Yasin. Jadi Nabi mengatakan mata syahidan, orang yang mendawamkan surah Yasin setiap malamnya tidak boleh berhenti, Allah matikan orang tersebut dengan mati syahid. Masya Allah, luar biasa lah. Makanya kita beruntung Pak, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli mengamalkan Yasin Fadilah, sehingga segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawab baca daripada akan, makanya niatnya gimana supaya istiqomah, biar gak malas. Niatkan kita kerja kepada Allah. Bapak dari pagi pada subuh berangkat karena jauh kerjanya sampai malam pulangnya habis maghrib, kadang habis isya, kadang jam 9 kerja mau hujan mau apapun berangkat kerja. Padahal kalau kita pikir-pikir sesungguhnya ya keuntungannya nggak seberapa kan dibandingkan dengan nanti kalau kita niatkan ibadah kepada Allah dan kita niatkan kerja, saya kerja harus kerja di sebuah Yasin. Ya cuma ba'da subuh, cuma 15 menit, tapi Masya Allah luar biasa hasilnya. Makanya niatkan kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayarannya sudah pasti. Kalau kita baca di pagi hari, Allah amankan. Allah amankan diri kita, Allah amankan kehidupan kita, Allah amankan rumah kita, usaha kita, dan harta kita. Pagi sorenya kita baca 15 menit, kita baca di malam yang Allah jagakan usaha kita, bahkan bangun biasanya banyak rezeki yang Allah hantarkan kepada kita. Saya punya hajat yang besar, malamnya bangun baca Yasin, Allah akan kabul kalau tunaikan hajat-hajat kita. Nah itu, makanya insya Allah kita baru bilang. Saya pengen ngamal yang lain juga, silahkan, sama saja Pak. Kita baca Al-Quran sama, kita baca Al-Baqarah juga sama. Tapi yang penting kalau kita mengamalkan sesuatu hal dan kita istiqomahkan, harus ada guru sanadnya. Jadi nanti sampai kita atau sampai menghantarkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hidup harus memiliki amalan yang istiqomah. Jangan sampai enggak itu. Makanya alhamdulillah walaupun Yasin Fadilah itu buat senjata kita, buat sahabat kita. Ini amalan gak ada semua. Baca ratib enggak, baca apa lagi tuh, manakib enggak, sewaktu keluar baca Quran juga enggak, tahajud malas, duha enggak keburu. Terus apa amalan kita? Makanya kita alhamdulillah, walaupun seminggu sekali, kadang ada yang 2 kali, syukur-syukur setiap hari, itulah amalan milik kita yang nanti akan yakin itu akan menemani kita. Karena amalan yang istiqomah yang tersambung untuk sangat itu adalah sahabat sejati kita nanti di sana. Karena nanti hadis selanjutnya nanti ada di sana disebutkan bahwa siapa yang mendawamkan surah Yasin ini, satu hurufnya itu ada khatam yang pendamping ayat, dan
setiap khotam pendamping ayah di setiap surah Yasin yang kita baca itu akan memintakan syafaat sampai akhir. Jadi satu ayat satu banyak Pak Yasin ayatnya. Surah nanti surah Yasin ini apabila dia malaikat pendampingnya itu pendamping ayatnya itu akan memintakan kepada Allah sampai akhir untuk disyafaati kita di yang makanya kita memiliki satu saja, misalkan kalau banyak mungkin repot amalan yang kita pegang. Yakin selain di akhiratnya nanti kita bahagia, di dunia juga insya Allah akan dimudahkan segala urusan. Jadi jangan sampai nanti kita nggak punya amalia yang sunnah, rugi kita. Ya tadi itu tahajud enggak, baca Quran juga nggak bisa kan. Kita Yasin Fadilah, insya Allah. Dengan Yasin Fadilah ini insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang nanti akan diselamatkan ila yaumil akhir. Ini di dalamnya banyak sholawat yang kita baca, ada sholawat Fatih yang kita baca, ada sholawat Maria. Syukur-syukur bisa ndawangin sholat Fatihnya itu. Setiap baca Yasin sekali, sholawat Fatihnya 100 gitu ya. Luar biasa. Sholawat, itu sholawat Narianya 100 sama semua. Mudah-mudahan ya, jadi menambah yakin kita bahwa apapun yang kita amalkan ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah dan juga oleh guru kita sudah disahihkan. Jadi ini adalah amalia yang benar, amalia yang baik yang sesungguhnya juga diamalkan oleh guru kita, para alim, para salafus saleh, para tabi'in dan tabi'in. Para alim, para ulama saja mengamalkan, apalagi kalau kita ibaratnya dalam segi kehidupan kita kesusahan. Sebenarnya dengan kita mengamalkan Yasin, insya Allah cukup Pak menjadi amalan kita ini.